Halo, para bubuan film. Apa kabarnya? Gimana? Takia Genji, ora. Di alur cerita film kali ini, bubuan film akan menceritakan tentang seorang murid baru yang ingin menguasai di sekolahnya tersebut. Namun, hal itu tidak mudah karena ia harus mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia, filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang siswa baru di SMA Sujuran yang bernama Takia Genji. Di sana ia memandangi sebuah grafiti yang bertuliskan Raja Sujuran Tamao Seri Jawa. Kemudian dengan menaiki sebuah tangga, ia pun mengganti tulisan tersebut menjadi namanya sendiri, yaitu Takia Genji. Sekolah Sujuran sendiri merupakan sebuah sekolah di Jepang yang berisi anak berandalan. Bahkan karena sering sekali berbuat ulah, murid-murid dari sekolah ini sering dijuluki sebagai burung gagak yang sering diartikan sebagai pembawa sial. Di sisi lain, di saat upacara penerimaan siswa baru SMA Sujuran yang berjalankan sangat brutal. Bahkan kepala sekolah dan guru-guru sama sekali tidak bisa menghandle acara tersebut. Sampai-sampai pada akhirnya upacara seharusnya berjalan dengan baik, malah berubah menjadi acara tawuran. Di tengah tawuran, sekelompok Yakuza datang ke tempat itu untuk mencari seorang siswa yang bernama Tamao Seri Jawa karena Seri Jawa telah berani menghajar salah satu anggota mereka. Namun, yang muncul di sana malah Takia Genji. Dengan santainya Genji berjalan melewati mereka yang membuat para Yakuza ini marah sehingga pertarungan pun terjadi. Selang beberapa waktu, Seri Jawa pun datang dengan sebuah motor yang remnya blong. Di sana ia juga melihat dengan mudahnya Genji menghajar para Yakuza itu, dan itu pun menarik perhatian Seri Jawa dalam pertemuan pertamanya. Kemudian, datanglah sekelompok polisi yang menjemput Seri Jawa, karena memang Seri Jawa ini sering sekali membuat masalah dengan para polisi. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa Seri Jawa adalah sosok yang sangat kuat di SMA Sujuran. Malam harinya, Genji datang ke sebuah bar dan dia bertemu dengan seorang penyanyi di bar tersebut. Kita sebut saja dia adalah Luka. Ketika Luka mendekatinya, Genji terlihat sangat cuek. Setelah itu, Genji pulang ke rumahnya dan ternyata dia adalah anak dari seorang bos Yakuza. Genji ingin membuktikan kalau dia ini lebih hebat dari ayahnya, sehingga suatu saat ia bisa menjadi penerus ayahnya untuk menjalankan bisnis Yakuza. Tetapi sebelum itu, Genji bertekad ingin menjadi raja di sekolah Sujuran. Keesokan harinya, terlihat di atap sekolah Seri Jawa sedang bermain kartu bersama para anak buahnya. Namun, tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang papan permainannya. Padahal dalam permainan itu, Seri Jawa tengah beruntung mendapatkan kartu yang bagus. Tanpa basa-basi, Seri Jawa pun langsung menanyakan tujuan Genji ke sini. Genji pun langsung mengatakan untuk menantang duel Seri Jawa. Karena perhatian Seri Jawa tertuju kepada dua orang yang tiba-tiba menantangnya, ia pun menerima tantangan Genji. Akan tetapi, ia harus mengalahkan Rindaman dahulu. Sementara itu, Seri Jawa pun meladeni dua orang bersaudara terlebih dahulu, dan dengan mudahnya Seri Jawa mengalahkan mereka berdua. Genji pun mencari informasi tentang Rindaman. Menurut anak-anak lain, Rindaman adalah sosok yang sangat kuat di sekolah itu. Bahkan banyak rumor yang mengatakan bahwa ia mampu mengalahkan 100 orang sendirian. Selang beberapa waktu, Rindaman pun muncul dengan sosoknya yang tinggi besar. Setelah Genji melihat secara langsung, Genji pun merasa bahwa ia masih belum bisa melawannya. Maka dari itu, ia akan kembali ke rencana awal untuk berfokus mengalahkan Seri Jawa. Lalu Genji pun didatangi oleh Bang Ken. Ia adalah salah satu anggota Yakuza yang kesal terhadap Genji karena Genji telah memukul rekan-rekannya. Namun dengan hanya sekali pukulan dari Genji, ia pun langsung tumbang. Singkat cerita, Genji malah berteman dengan Bang Ken. Bang Ken lalu menceritakan bahwa ia adalah alumni dari sekolah Sujuran. Oleh karena itu, Genji pun memintanya untuk memberikan tips agar bisa menaklukkan sekolah Sujuran.
Banken pun menjelaskan bahwa sebelum bisa menguasai Sujuran, Genji harus mengumpulkan pasukan. Genji pun langsung mempraktekannya dengan mendatangi kelas dan menantang bos di kelas tersebut. Dan majulah seorang siswa yang bernama Chuta, orang terkuat di kelas tersebut yang akan menerima tantangan Genji. Genji pun langsung menunjukkan kekuatannya dengan bertarung melawan Chuta. Tanpa terluka sedikit pun, Chuta pun mengakuinya dan bersedia menjadi anggota Genji. Chuta yang bergabung dengan Genji adalah langkah awal untuk bisa menguasai Sujuran. Namun tentu saja itu masih belum cukup, sehingga ia perlu mencari pasukan lain. Kemudian Chuta menjelaskan struktur kekuatan SMA Sujuran. Yang pertama ada Hideto Bande yang menjadi ketua geng motor. Yang kedua ada trio Ebuizuka yang terkenal sangat kuat. Yang ketiga ada Rindaman, siswa kelas 2, namun ia tidak masuk dalam geng siapapun. Dan yang keempat ada Takashi Makise. Meskipun ia sering kalah oleh seri Jawa, namun ia enggan untuk menyerah dan tetap tidak mau mengakui seri Jawa sebagai penguasa. Dan kelemahan Makise ini adalah seorang wanita. Genji pun akhirnya menemui Makise dan mengajaknya datang ke sebuah grup kencan bersama para perempuan. Malam harinya, Makise pun memenuhi undangan itu dan datang ke sebuah kafe. Genji yang mengajak Luka dan 2 orang teman ceweknya untuk datang ke kencan itu. Karena tak tahan melihat gadis-gadis cantik di depan matanya, Makise pun langsung cerot. Ternyata sejak awal, ia memang memiliki kelainan yang sangat aneh. Acara mereka pun sangat canggung dan tidak berjalan sesuai rencana. Namun di sini Banken menyiapkan rencana cadangan, yaitu dengan menyuruh Chuta agar menggoda perempuan incaran Makise, agar Makise nantinya bisa bertindak sebagai pahlawan. Tetapi di luar dugaan, Luka tidak terima temannya diganggu, dan ia langsung mengambil sebuah garpu dan menusuknya ke Chuta. Karena insiden itulah rencana mereka ketahuan. Luka dan kedua temannya pun marah, lalu langsung pergi meninggalkan tempat itu. Karena rencana itu gagal, Genji pun malah menangis karena dimarahin oleh Luka, dan Banken pun mengusulkan untuk pergi ke tempat panti pijat plus-plus. Mendengar hal itu, Makise pun langsung curhat di tempat. Karena hal itu, Genji malah membelikan celana yang baru untuk Makise. Momen-momen itulah yang kini membuat mereka tertawa bersama. Karena keseruan di malam itu, Makise pun bersedia menyerahkan kelas di bawah kepemimpinan Genji. Keesokan harinya, mendengar Makise bergabung dengan Genji, seri Jawa pun sama sekali tidak cemas dan terlihat santai-santai saja. Keesokan harinya, pemimpin dari kelas 3D yang bernama Ijaki datang menemui Genji. Ia dengan sukarela menawarkan dirinya untuk bergabung. Namun di sini, ia malah menjebak Genji. Genji pun dikepung oleh puluhan anak buah Ijaki. Meskipun ia telah dikeroyok hingga babak belur, namun Genji sama sekali tidak menyerah. Ia jatuh berkali-kali dan masih berusaha untuk bangkit. Hal inilah yang akhirnya membuat Ijaki luluh. Karena melihat tekad Genji begitu kuat, ia pun malah menggendong Genji ke tempat Chuta dan Makise dan menyatakan kalau ia bersedia bergabung dengan Genji. Kini secara resmi, Genji pun telah resmi mendirikan gengnya sendiri yang ia beri nama Genji Perfect Seiha atau yang disingkat GPS. Bahkan sekarang ia juga sudah memiliki markasnya sendiri. Seri Jawa yang mengetahui hal itu kini sudah tidak bisa lagi meremehkan Genji. Karena itulah mulai sekarang kelompoknya harus lebih waspada. Tokaji yang merupakan anak buah dari seri Jawa diam-diam tanpa sepengetahuannya menggunakan cara kotor untuk mengalahkan GPS. Dengan orangnya, ia pun mendatangi Ijaki yang tengah sendirian lalu mengeroyoknya.